Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jetmi Pohontu dari kelas B Pendidikan Geografi, Prodi Pendidikan Geografi, jurusan Ilmu Teknologi dan Kebumian. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tugas mata kuliah Geologi Umum. Jadi kita masuk pada materi pertama, yaitu perkembangan sejarah teorema tektonik lempeng. Jadi, teori tektonik lempeng berasal dari hipotesis continental drive yang dikemukakan Alfred Wegener tahun 1912 dan dikembangkan lagi dalam bukunya The Original of Continentals and Oceans tahun 1915. Terbukti juga teorinya bahwa arus konveksi di dalam mantel bumi adalah kekuatan penggerakannya. Ia mengemukakan bahwa benua-benua yang sekarang ada dulu adalah satu kesatuan yang bergerak menjauh sehingga melepaskan benua-benua tersebut dari inti bumi seperti bongkahan es. Dari granit yang bermassa jenis rendah yang mengembang di atas lautan basal yang lebih padat namun tanpa adanya bukti terpencil dan perhitungan gaya-gaya yang dilibatkan, teori ini dipinggirkan. Mungkin saja bumi memiliki kerak yang padat dan inti yang cair, tetapi tampaknya tetap saja tidak mungkin bahwa bagian-bagian kerak tersebut dapat bergerak. Masuk pada jenis-jenis batas lempeng. Di sini ada batas transforman atau transforman boundary. Terjadi jika lempeng bergerak dan mengalami gesekan satu sama lain secara menyamping di sepanjang seseran transformat atau transform fault. Gerakan relatif kedua lempeng bisa seinteral atau ke kiri di sisi yang berlawanan dengan pengamat ataupun deksitral ke kanan di sisi yang berlawanan dengan pengamat. 2. Batas divergen atau konstruktif divergen terjadi ketika dua lempeng bergerak menjauh satu sama lain. 3. Batas konvergen terjadi jika dua lempeng bergesekan mendekati satu sama lain sehingga membentuk zona subdukis jika salah satu lempeng bergerak di bawah yang lain atau tabrakan benua. Jika kedua lempeng mengandung kerak benua. Ini ada contoh gambar lempeng. Jadi kita bisa melihat pada gambar tersebut dari 3 bagian lempeng yang saya katakan tadi. Pada waktu teori tektonik lempeng berubah dari sebuah teori yang radikal menjadi teori yang umum dipakai dan diterima secara luas di kalangan ilmuwan, menurut teori lempeng tektonik, lapisan terluar bumi yang terbuat dari suatu lempeng tipis dan keras yang masing-masing saling bergerak relatif terhadap yang lain. Gerakan terus-menerus sejak bumi ini tercipta hingga sekarang. Di sini ada contoh gambar siklus tektonik lempeng. Di sini kita bisa melihat siklus tektonik lempeng. Nah, sekarang kita masuk pada materi kedua, yaitu lempeng tektonik dan bumi berbahaya. Kekuatan penggerak pergerakan lempeng. Pergerakan lempeng tektonik bisa terjadi karena kepadatan relatif listosfer, samudra, dan karakter atmosfer yang relatif lemah. Pelapisan panas dari mantel telah didapati sebagai sumber asli dari energi yang menggerakkan lempeng tektonik. Pergerakan lempeng terjadi karena tekanan cairan dalam inti bumi yang panas yang berusaha mencari celah untuk keluar ke permukaan bumi.
Jika suatu lempeng ditekan dengan kuatnya, maka suatu lempeng akan mengalami gerakan. Di sini ada faktor penyebab pergerakan lempeng tektonik. Pergerakan lempeng ini membutuhkan sebuah energi. Energi ini berasal dari selaput bumi yang merupakan kumpulan yang berwujud besar yang terletak di bawah lempeng tektonik. Ketebalan dari selaput bumi ini mencapai 2.800 km, terdiri atas materi berbatuan berupa senyawa silikat, tersusun sangat rumit dan beberapa bagian bahkan keseluruhannya melebur. Bukan berarti selaput ini berwujud cair, namun agak lembek dan sangat lengket, serta memiliki suhu dan tekanan yang sangat tinggi. Ada gerakan tektonik. Di sini gerakan tektonik sendiri merupakan proses pergerakan dari kerak bumi sehingga mengakibatkan tinggi rendahnya permukaan bumi. Sehingga gerakan tektonik sangat erat kaitannya dengan bentuk relief permukaan bumi, sebab hasil dari gerakan tektonik akan menimbulkan lipatan, lekukan, retakan, dan juga patahan. Di sini ada gerakan tektonik dibagian menjadi dua bagian. Ada gerakan epirogrentik. Gerakan ini merupakan gerakan naik dan turunnya kulit bumi dengan menggunakan tenaga yang lambat dan di daerah yang cukup luas. Kedua itu gerakan origenetik. Gerakan ini lebih cepat dibandingkan dengan gerakan epigenetik, serta memiliki di daerah yang memiliki ruang lingkup sempit. Bentuk di gerakan origenetik berupa lipatan, retakan, dan juga patahan. Gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik adalah jenis gempa bumi yang disebabkan oleh pergeseran lempeng plat tektonik. Gempa ini terjadi karena besarnya tenaga yang dihasilkan akibat adanya tekanan antara lempeng batuan dalam perut bumi. Gempa bumi ini adalah jenis gempa yang paling sering dirasakan, terutama di Indonesia. Penyebab gempa bumi tektonik, yaitu gempa tektonik yang kuat sering terjadi di sekitar tapal batas lempeng-lempeng tektonik. Lempeng-lempeng tektonik ini selalu bergerak dan saling mendesak satu sama lain. Gempa tektonik biasanya jauh lebih kuat getarannya dibandingkan dengan gempa vulkanik. Maka getaran gempa yang merusak bangunan kebanyakan disebabkan oleh gempa tektonik. Tenaga yang dihasilkan oleh tekanan antara batuan dikenal sebagai kecacatan tektonik. Sini ada contoh pergerakan lempeng tektonik. Ada tumbukan antara lempeng India dengan lempeng benua Eurasia yang menghasilkan terbentuknya pegunungan lipatan muda Himalaya yang merupakan pegunungan tertinggi di dunia dengan puncak tertingginya yaitu Mount Everest. Yang kedua, gerakan saling menjauh antara lempeng Afrika dengan Amerika bagian selatan. Contoh divergen. Ketiga, gesekan antara lempeng Samudra Pasifik dengan lempeng daratan Amerika Utara yang mengakibatkan terbentuknya sesar San Andreas yang membenteng sepanjang kurang lebih 1.200 km dari San Francisco di utara sampai Los Angeles di selatan Amerika Serikat. Contoh transform. Dampak pergerakan lempeng tektonik yaitu ada dua. Gunung berapi mengalami erupsi atau meletus. Banyak terjadi gempa bumi. Masuk materi selanjutnya yaitu bagaimana tektonik lempeng bekerja. Pergerakan lempeng tektonik bisa terjadi karena kepadatan relatif litosfer, samudra, dan karakter atmosfer yang relatif lemah.
pelapisan panas dan mental telah didapati sebagai sumber asli dari energi yang menggerakkan lempeng tektonik. Gerakan tektonik adalah proses gerakan kerak bumi yang menyebabkan tinggi rendahnya permukaan bumi. Gerakan tektonik bisa mempengaruhi permukaan bumi karena gerakan tersebut menimbulkan retakan, lipatan, lekukan, dan patahan. Juga lempeng tektonik merupakan pemicu munculnya kawasan gunung berapi aktif di seluruh dunia. Saat ini kita mengenal apa yang disebut cincin api Pasifik yang mengalir di Amerika Utara, Jepang, Indonesia, Hawaii, dan kembali ke arah Amerika Selatan. Di bumi terdapat 7 lempeng utama dan banyak lempeng-lempeng yang lebih kecil. Lempeng-lempeng lithosfer ini menumpuk di atas atmosfer. Mereka bergerak relatif satu dengan yang lainnya di batas-batas lempeng, baik divergen atau menjauh, konvergen, bertumbukan, ataupun transform menyamping. Materi selanjutnya, proses batas pelat divergen. Dalam lempeng tektonik, batas divergen atau batas lempeng divergen juga dikenal sebagai batas konstruktif atau batas ekstensional. Adalah fitur linear yang ada di antara dua lempeng tektonik yang saling menjauh. Batas-batas yang berbeda di dalam benua pada awalnya menghasilkan celah yang akhirnya menjadi lembah retakan. Batas lempeng divergen yang paling aktif terjadi di antara lempeng samudra dan ada sebagai pegunungan di tengah samudra. Batas-batas divergen juga membentuk pulau-pulau vulkanik yang terjadi ketika lempeng-lempeng bergerak terpisah untuk menghasilkan celah yang diisi lava cair untuk diisi. Sini ada contoh gambar perbatasan kontinental, benua divergen, atau konstruktif. Penelitian saat ini menunjukkan bahwa konveksi kompleksi di dalam mantel bumi memungkinkan material naik ke dasar litosfer di bawah setiap batas lempeng yang berbeda. Di sini ada batas konvergen. Batas konvergen juga dikenal sebagai batas destruktif. Adalah area di bumi tempat dua atau lebih lembaga litosfer bertabrakan. Satu lempeng akhirnya bergesek di bawah lempeng lainnya menyebabkan proses yang disebut subduksi. Zona subduksi dapat ditentukan oleh bidang tempat terjadinya banyak gempa bumi yang disebut zona Wadati-Benoviev. Tabrakan ini terjadi dalam skala jutaan hingga puluhan juta tahun dan dapat menyebabkan vulkanisme, gempa bumi, organisis, kerusakan litosfer, dan demovasi. Batas konvergen terjadi antara litosfer samudra, litosfer samudra kontinental, dan litosfer kontinental. Fitur geologi yang terkait dengan batas konvergen bervariasi tergantung pada jenis kerak bumi. Sini ada diagram yang disederhanakan dari batas konvergen. Materi selanjutnya yaitu batas lempeng divergen di benua. Dalam tektonika lempeng, batas divergen atau batas lempeng divergen merupakan ciri linear yang ada di antara dua lempeng tektonik yang saling menjauh. Batas divergen di benua biasanya menghasilkan celah yang kemudian menjadi lembah celah. Sebagian besar batas lempeng divergen yang aktif ada di lempeng samudra dan menghasilkan pegunungan tengah samudra. Batas divergen juga menghasilkan kepulauan vulkanik yang muncul saat lempeng menjauh sehingga menghasilkan celah yang kemudian diisi oleh lava.
Di sini ada gambar jembatan di sepanjang lembah Cela Arfagza di Islandia. Lembah Cela tersebut merupakan bagian dari batas divergen antara lempeng Eurasia dan Amerika Utara. Selama jutaan tahun, lempeng tektonik mungkin telah bergerak sejauh ratusan kilometer. Akibatnya, batuan yang letaknya paling dekat dengan batas divergen biasanya lebih mudah daripada batuan yang lebih jauh. Di sini ada lempeng-lempeng utama, yaitu ada lempeng Afrika, meliputi Afrika, lempeng benua. Yang kedua, lempeng Antartika, meliputi Antartika atau lempeng benua. Yang ketiga, lempeng Australia, meliputi Australia, lempeng benua. Lempeng Amerika Utara, meliputi Amerika Utara dan Timur Laut Siberia, lempeng benua. Lempeng Amerika Utara meliputi Amerika Utara dan Timur Laut Siberia. Lempeng Pasifik meliputi Samudra Pasifik. Lanjut pada materi, yaitu batas lempeng divergen di lautan. Batas lempeng divergen atau lempeng yang saling menjauh merupakan rekahan yang sangat besar di mana kedua arah lempeng saling bergerak menjauh. Batas divergen ini banyak terdapat di samudra dan terbentuk pematangan tengah samudra sehingga dinamakan Mid-Ocean Ridge atau MOR. Nah, di sini ada contoh gambar zona pemekaran samudra atau batas divergen dan zona subduksi atau konvergen yang menjadi sumber gempa bumi dan pemesanan gunung api. Lanjut lagi pada materi selanjutnya, proses transformasi margin. Proses yang terjadi saat dua pelat meluncur melewati satu sama lain, batas lempeng transformasi, baik di lautan atau di benua, dikenal sebagai proses margin pelat transformasi. Contoh terkenal dari mengubah asal batas lempeng di darat termasuk patahan San Andreas di California. Patahan transformasi Laut Mati di Timur Tengah, sesar transformasi Anatolia Timur di Turki, patahan Apine di Selandia Baru. Termasuk banyak yang mengubah patahan yang memisahkan segmen pegunungan tengah samudra sistem. Lanjut pada materi selanjutnya, transportasi batasan di benua. Jadi kesalahan transformasi di benua menunjukkan offset slide selama bumi gempa dan merupakan sesar bersudut tinggi dengan kemiringan lebih besar dari 70 derajat Celcius. Mereka tidak pernah terjadi sebagai kesalahan tunggal, melainkan sebagai kumpulan kesalahan supralel. Kesalahannya biasanya supralel karena mereka terbentuk di sepanjang garis lip terotis atau sepanjang lingkaran kecil di sekitar kutub rotasi. Nah, materi selanjutnya, ubah batasan di lautan. Transformasi batas lempeng di lautan meliputi sistem pegunungan. Sesar mengubah pegunungan yang merupakan bagian integrasi dari pegunungan tengah samudra sistem. Magma naik di sepanjang segmen pegunungan mendingin dan kristalises menjadi bagian dari salah satu palet divergen. Kedua piring itu meluncur melewati satu sama lain di sepanjang patahan transformasi antara dua pegunungan segmen sampai pelat di satu sisi transformasi memenuhi pegunungan di sisi lain transformasi. Pada titik ini kesalahan transformasi biasanya diganggu oleh magma pegunungan samudra tengah dan tampak jelas
Perpanjangan transformasi yang dikenal sebagai zona faktur menyediakan dua segmen dari pelat yang sama yang bergerak bersama secara horizontal. Patahan zona buka merupakan perpanjangan dari kesalahan transformasi karena tidak lagi batas lempeng setelah perpotongan redex atau transfer dilewati. Zona fraktur menyediakan dua segmen dari pelat yang sama ada tapi hitungan beberapa gerakan vertikal sepanjang segmen zona rekahan ini. Sejak dua segmen piring memiliki usia yang berbeda dan berada pada tarik N. Materi selanjutnya yaitu proses margin pelat konvergen. Di sini ada proses batas lempeng konvergen meliputi proses geologi tersebut yang terjadi di wilayah yang dipengaruhi oleh kekuatan yang terkait dengan konversi gencet dari dua atau lebih pelat. Batas lempeng konvergen terdiri dari dua, yaitu tipe dasaran, zona subduksi, zona tabrakan. Zona subduksi pada gilirannya terdiri dari dua tipe dasar. Yang pertama adalah tempat litosfer samudra dari satu lempeng turun ke bawah lempeng samudra lainnya, seperti di Filipina dan Marinas di Pasifik Barat Daya. Nah, materi terakhir yaitu variasi antara berbagai jenis konvergen. Evolusi konvergen adalah evolusi independen dari fiktur-fiktur serupa pada spesies dari periode atau zaman yang berbeda dalam waktu. Evolusi konvergen menciptakan struktur analog yang memiliki bentuk atau fungsi serupa tetapi tidak ada pada nenek moyang terakhir dari kelompok-kelompok itu. Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf karena tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.